kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're in my mind, I get sick of that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Amelia Putri dengan nomor NIM 0806 1382 126086. Saya berasal dari Universitas Sriwijaya dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di jurusan farmasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai validasi metode analisis. Nah, apa yang dimaksud dengan validasi? Validasi metode merupakan proses evaluasi yang dilakukan terhadap parameter-parameter tertentu melalui proses percobaan laboratorium. Tujuannya dilakukan proses ini adalah untuk memastikan bahwa parameter tersebut telah memenuhi persyaratan yang diperlukan agar metode tersebut layak untuk digunakan. Validasi ini penting untuk menjamin keamanan yang dilakukan serta meminimalkan resiko penyimpangan yang mungkin terjadi selama proses penerapan metode tersebut. Proses validasi memastikan bahwa metode yang digunakan dapat menghasilkan data yang akurat, dapat diandalkan, dan juga dapat memenuhi standar yang diperlukan. Hasil dari validasi ini kemudian dapat dijadikan acuan dalam memutuskan apakah metode tersebut dapat diterapkan secara rutin di dalam laboratorium atau tidak. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas hasil analisis data kegiatan rutin di laboratorium farmasi. Nah, untuk uji validasi metode analisis ini terdapat 8 uji. Yang pertama itu ada uji akurasi, uji presisi, uji spesifitas, uji robustness, uji linearitas, uji LOD, uji LOQ, dan repeatability. Nah, yang pertama itu ada uji akurasi. Cara melakukan uji akurasi ini dengan membandingkan hasil pengujian metode analisis yang dengan nilai standar yang telah diketahui atau nilai referensi. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama, siapkan beberapa sampel dengan konsentrasi yang telah diketahui. Yang kedua, setiap sampel harus diuji minimal 3 kali pengujian untuk mendapatkan nilai rata-rata dari hasil pengujian. Dan yang ketiga itu penghitungan akurasi diukur berdasarkan perolehan recovery dengan analit yang dianalisis. Idealnya, hasil uji akurasi berada dalam rentang 98% hingga 102% dengan nilai sebenarnya, tergantung dari standar dan persyaratan yang telah ditetapkan. Yang keempat itu analisis data. Hasil pengujian dari setiap sampel dibandingkan dengan nilai sebenarnya untuk menentukan akurasi metode. Jika hasilnya konsisten dengan nilai teoritis, maka metode tersebut dianggap akurat. Yang kedua, tidak lupa melakukan dokumentasi setiap laporan atau pengujian tadi. Untuk manfaat uji akurasi ini, satu, untuk menjamin kebenaran hasil pengujian. Yang kedua itu menghindari kesalahan yang fatal. Yang ketiga, memastikan kepatuhan dengan standar penelitian. Yang keempat, meminimalkan pengulangan pengujian. Yang kelima itu menjamin kualitas produk. Nah, untuk contoh parameter atau contoh soal pengujian uji akurasi ini terdapat di samping ya, bisa dilihat. Nah, di situ ada parameter yang sudah saya hitung dengan jurnal yang berbeda. Nah, untuk contoh soal dari penentuan akurasi ini saya ambil dari soalnya saya ambil dari jurnal, bisa dilihat pada tabel ini.
Nah, untuk penyelesaian sudah saya selesaikan juga pada tabel ini, bisa dilihat. Nah, yang ketiga ini ada uji spesifitas. Uji spesifitas ini adalah salah satu parameter penting dalam validasi metode analisis. Nah, spesifitas ini ialah mengukur kemampuan metode analisis untuk secara akurat mengidentifikasi dan mengukur analit target dalam sampel tanpa terganggu oleh komponen lain seperti ekspien, pengotor, atau zat lain dalam matriks sampel. Nah, langkah-langkah uji spesifitas ini terdapat 6 langkah. Yang pertama ini ada identifikasi analit target, yang kedua itu persiapan sampel standar, lalu persiapan sampel dalam pengotor atau interferensi. Yang keempat ini ada pengujian sampel. Pengujian sampel ini terdapat 3 tahap, yang mana sampel harus di standar murni terlebih dahulu, lalu dibedakan sampel campuran atau kontrol blanko. Yang kelima ini baru evaluasi hasil uji tadi. Nah, dan tidak lupa melakukan dokumentasi untuk pelaporan. Untuk contoh soal dalam uji spesifitas ini ialah ada di atas. Nah, di sini ada kurva, lalu ada langkah penyelesaiannya juga bisa dilihat dengan rumus 2 buka kurung TR P PEK 2 dikurang dengan TR PEK 1, lalu dibagi dengan lebar perak 1 dan lebar perak 2. Lalu terdapat uji linearitas. Nah, langkah-langkah dalam uji linearitas ini yang pertama, tentukan hipotesis. Hipotesis H0, hubungan antara variabel independen dengan dependen adalah linier. Lalu hipotesis alternatif H1, hubungan antara variabel independen dan dependen tidak linear. Nah, lalu kedua, pengumpulan data yang relevan untuk variabel independen atau X dan variabel dependen Y. Nah, lalu dibuat scatter plot antara variabel independen dengan dependen untuk melihat apakah pola yang tampak linear secara visual. Lalu yang keempat itu hitung korelasi Pearson atau operasional untuk mendapatkan indikasi awal tentang linearitas. Lalu korelasi yang mendekati satu atau satu menunjukkan hubungan linear atau linearitas. Nah, lalu yang kelima itu lakukan uji linearitas menggunakan regresi sederhana untuk menghitung persamaan garis regresi dari variabel X terhadap variabel Y. Lalu yang keenam ini analisis hasil uji tadi. Nah, dilakukan pemeriksaan nilai signifikan p-value. Jika p-value lebih kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya, hubungan antara variabel independen dan dependen ini tidak linier. Jika p-value A lebih dari 0,05, ini dianggap sudah hipotesis atau hubungan antara variabel independen dan dependen sudah dianggap linearitas atau linier. Nah, yang ketujuh itu lihat residual plot, periksa grafik residual. Apakah sudah benar dalam pembuatan grafiknya? Nah, untuk contoh soalnya itu terdapat pada tabel di atas. Nah, bisa dilihat ada gambar. Lalu untuk penyelesaiannya juga bisa dilihat pada gambar di atas. Lalu ada juga uji robustness, yaitu kemampuan suatu sistem atau metode tetap yang berfungsi dengan baik meskipun terjadi perubahan atau gangguan pada kondisi opsional atau operasional untuk menunjukkan ketahanan terhadap variasi eksternal. Lalu untuk repeatability atau keterulangan, kemampuan suatu pengukuran atau eksperimen untuk memberikan hasil konsisten ketika dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama oleh operator yang sama dengan alat yang sama dalam waktu yang singkat.
Lalu ada reproducibility atau kereproduksian. Ini kemampuan suatu pengukuran atau eksperimen untuk memberikan hasil yang konsisten jika atau dilakukan oleh operator yang berbeda, menggunakan alat yang berbeda pula di lokasi atau waktu yang berbeda. Nah, untuk contoh soalnya untuk robustness ini terdapat pada data di atas ya, bisa dilihat. Ini yang kita uji ada 15 min, 70 Celcius dengan 50 min. Untuk hasil penyelesaiannya bisa di. Untuk contoh soal robustness ini dapat kita lihat pada tabel di atas ya, bisa dilihat. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa lihat juga di atas. Untuk contoh soal reproducibility dapat kita lihat juga di sampingnya ya. Penyelesaiannya juga dapat kita lihat di bawahnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai